akan menjelaskan kepada kalian mengenai materi hakikat pendidikan. Kita sepakat bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang tidak asing bagi kita. Terlebih lagi karena kita bergerak di bidang pendidikan. Juga pasti kita sepakat bahwa pendidikan diperlukan oleh semua orang. Bahkan dapat dikatakan bahwa pendidikan ini dialami oleh semua manusia dari semua golongan. Tetapi seringkali orang melupakan makna dari pendidikan. Layaknya hal lain yang sudah jadi rutinitas, cenderung melupakan makna dasar atau hakikatnya. Karena itu, benarlah kalau dikatakan bahwa setiap orang yang terlihat dalam dunia pendidikan sepatutnya lah selalu merenungkan makna dan hakikat pendidikan, merefleksikannya di tengah-tengah tindakan dan sebagai buah refleksi. Hakikat pendidikan adalah pendidikan untuk manusia dan dapat diperoleh selama manusia lahir hingga dewasa. Pada hakikatnya, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Hal tersebut menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu upaya yang terencana yang dilakukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik itu tentu berbeda-beda, yang nantinya adalah tugas seorang pendidik untuk mampu melihat dan mengasah potensi-potensi yang dimiliki peserta didik sehingga mampu berkembang menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan mempunyai tugas untuk menghasilkan generasi yang baik, manusia-manusia yang lebih berbudaya, manusia sebagai individu yang memiliki kepribadian yang lebih baik. Tujuan pendidikan di suatu negara akan berbeda dengan tujuan pendidikan di negara lainnya, sesuai dengan dasar negara, falsafah hidup, bangsa, dan ideologi negara tersebut. Di Indonesia dikenal dengan istilah pendidikan nasional. Adapun yang dimaksud dengan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sedangkan tujuan dari pendidikan nasional sebagaimana yang tercantum pada UU Nomor 20 Tahun 2003 Bab 2 Pasal 3 adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang berdemokratis serta bertanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Hilyatul Aulia Zahra. Hari ini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Ira. Seperti yang kita tahu, pendidikan itu sangat berguna dalam kehidupan manusia. Menurut Agus dengan kawan-kawannya pada tahun 2013, pendidikan setidak-tidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan merupakan proses mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat di mana dia hidup. Yang kedua, pendidikan merupakan proses sosial di mana seseorang dihadapkan pada pengaruh lingkungan. Nah, yang ketiga, pendidikan merupakan proses mengembangkan pribadi atau watak seseorang. Nah, adapun secara hakiki, pendidikan dilakukan seumur hidup sejak lahir hingga dewasa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa sekolah untuk peserta didik yang masih kecil adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan bagi anak usia 4 tahun sampai memasuki pendidikan dasar. Di samping itu, menurut Depdiknas tahun 2004 terdapat 6 fungsi pendidikan, yaitu yang pertama, mengenalkan peraturan dan menampilkan disiplin kepada anak. Yang nomor 2,
mengenalkan anak pada dunia sekitarnya. Yang ketiga, menumbuhkan sikap yang baik bagi anak. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berkomunikasi juga bersosialisasi. Nah, yang kelima, mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan juga kemampuan yang dimiliki oleh anak. Yang terakhir, menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar. Nah, dari beberapa uraian di atas tadi, maka pendidikan yang menanamkan nilai-nilai positif akan tepat dimulai pada anak usia dini. Dengan demikian, pendidikan bagi peserta didik yang masih kecil merupakan landasan yang tepat sebelum masuk pada pendidikan yang lebih tinggi. Nah, pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang awal yang sesuai dengan tujuan untuk mengembangkan sosialisasi anak, menumbuhkan kemampuan sesuai dengan perkembangannya, mengenalkan lingkungan kepada anak, serta menanamkan disiplin. Karena secara tidak langsung dapat menanamkan atau mentransfer nilai-nilai moral yang dimiliki sosial kepada anak. Nah, jadi uraian konsep pendidikan seperti tersebut dalam pendahuluan dapat dipahami makna dan kepentingan pendidikan secara hakiki bagi kehidupan manusia. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Felicia. Halo, perkenalkan, nama saya Felicia Santa Lumbergawa. Dan saat ini saya akan menjelaskan tentang materi A, manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Akan tetapi, manusia lahir dalam keadaan lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, manusia itu perlu bantuan, baik fisik maupun biologis, seperti makan, minum, berjalan, bicara, bahkan sampai ke kebutuhan rohaninya seperti kebahagiaan, kepuasan, dan lain sebagainya. Nah, dari ketidakberdayaan ini, manusia mulai menggunakan akal pikirannya. Manusia mulai memanfaatkan lingkungan untuk belajar. Nah, pendidikan dari hasil belajar itu juga digunakan manusia untuk mempelajari tentang lingkungan itu sendiri. Ada seorang filsuf bernama Ken Silver dalam bukunya yang berjudul An Essay on Man mengatakan seperti ini. Human is an animal symbolically. What does it mean? Artinya, manusia ini adalah makhluk yang paling berbeda. Apa sih yang bikin manusia berbeda dengan binatang lainnya? Ya, benar, akal pikirannya. Nah, dengan akal pikiran ini, manusia itu dapat menciptakan simbol-simbol dan tanda-tanda dalam kehidupan. Selain itu, ada seseorang bernama Van Bell menyatakan bahwa segala sesuatu yang dimiliki manusia diperoleh dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara belajar dan juga melakukan pengembangan dari pendidikan, kebiasaan, keterampilan, kelembagaan, dan lain sebagainya. Cara kedua adalah suatu istilah yang mencakup kesemuanya untuk menunjukkan bentuk kehidupan secara total atau kompleks dari para anggota suatu kelompok tertentu. Nah, ada satu tokoh lagi nih, bernama Kuncharaningrat. Ada yang tahu nggak beliau siapa? Ya, betul banget. Beliau adalah Bapak Kebudayaan. Beliau berpendapat bahwa kebudayaan adalah sistem ide atau gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia itu sendiri. Gimana sih cara dapetinnya? Ya dengan belajar. Karena beliau berpikir bahwa manusia itu sejak lahir sampai dia dewasa itu terus melakukan belajar. Ya saya setuju sih dengan pendapat beliau. Selain itu, beliau bilang kalau pendidikan itu bersifat luas. Jadi, segala sesuatu yang diperoleh dengan cara belajar adalah pendidikan juga. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. B. Manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi di sini sebagai makhluk sosial dan individual, manusia itu memiliki kekurangan serta kelebihan. Makhluk sosial akan memberikan kelebihannya kepada manusia lain, sedangkan makhluk individual dia akan mencukupi kekurangan pada dirinya sendiri. Lalu, sebagai makhluk sosial, manusia itu akan berhubungan dengan orang lain, maka dia akan belajar dari manusia atau alam yang ada di sekelilingnya. Demikian, manusia akan belajar dari lingkungannya. C. Manusia secara kodrati memiliki potensi yang dibawa sejak lahir. Jadi di sini sebenarnya manusia itu memiliki
kemampuan atau potensi yang dibawa sejak lahir. Dan sebagai manusia, kita memiliki banyak kekurangan, maka dari itu kita memerlukan pendidikan untuk mengembangkan potensi tersebut. Potensi yang dimaksud adalah kemampuan seperti yang disampaikan oleh Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang pendidikan. Lalu pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang sedang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur jenjang atau jenis pendidikan tertentu. D. Manusia merupakan suatu proses. Jadi maksudnya manusia dari lahir sampai saat ini mengalami suatu proses. Proses yang panjang ini dilalui dengan pendidikan yang memperoleh suatu nilai dari masyarakatnya. Masyarakatnya itu bisa berupa dengan masyarakat keluarga, masyarakat sekolah, masyarakat tempatnya bekerja, dan masyarakat tempatnya bergaul. Jadi secara holistik nilai itu diraih dalam rangka memanusiakan dirinya. Pernyataan bahwa pendidikan itu dialami oleh manusia dari lahir hingga dewasa atau sejak saat ini, itu hal tersebut mengisyaratkan bahwa pendidikan itu dimulai dari lahir hingga sekarang. Jadi di sini intinya, ketika manusia sudah diberikan pendidikan dari lahir dan lingkungannya juga membentuk manusia lahir dan batinnya, maka ketika dewasa manusia akan membentuk suatu karakter. Poin yang terakhir yaitu manusia sebagai makhluk individu. Manusia hidup sebagai dirinya sendiri. Oleh karena itu, manusia melakukan upaya-upaya untuk menemukan jati dirinya. Upaya-upaya ini dilakukan dengan belajar dari lingkungannya, yaitu dengan melakukan pendidikan sepanjang hayatnya atau tanpa batas. Jati diri manusia adalah kematangan dan kedewasaan. Yang dimaksud yaitu matang secara ragawi, rohani, dan intelektual, dan juga dapat berhubungan baik dengan secara horizontal dan juga vertikal. Penemuan jati diri yang benar inilah yang akan menobatkan manusianya menjadi manusia. Hakikat pendidikan mempunyai beberapa skema. Yang pertama, manusia terlahir dengan ketidakberdayaan. Dan yang kedua, manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga, setiap manusia seharusnya mempunyai potensi yang dapat berkembang namun memiliki kelemahan. Yang keempat, proses memanusiakan dirinya sendiri menjadi manusia. Dan yang kelima, pendidikan sepanjang hayat. Dan yang keenam, yaitu pencarian atau pematangan jati diri. Nah, dari keenam skema yang sudah disebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa hakikat pendidikan adalah pendidikan yang dapat diperoleh oleh manusia dari manusia lahir hingga manusia menuju dewasa. Hal yang saya terangkan tadi juga dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa nilai yang diraih adalah manusia yang utuh lahir dan batinnya, yaitu manusia yang cerdas, sehat, dan berbudi pekerti luhur. Demikian adalah penjelasan kami mengenai hakikat pendidikan. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.